Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari pers, media, wartawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Polres Pamekasan akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan hasil ungkap kasus penyalahgunaan narkoba selama pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2023. Operasi Tumpas Semeru 2023 kita laksanakan selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai dengan 25 Agustus 2023. Dari pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2023, kita dari Polres Pamekasan berhasil melaksanakan ungkap 6 kasus dengan tersangka sejumlah 8 orang. Dari 8 orang tersangka ini, 5 kita hadirkan dalam rangka konferensi pers kali ini, sedangkan yang 3 orang dilaksanakan rehabilitasi. Adapun dari 5 tersangka ini, kita berhasil mengamankan barang bukti 6,46 gram sabu, kemudian 221 butir pil Y atau obat keras berbahaya, kemudian 1 buah alat hisap sabu, dan uang tunai 50.000. Adapun TKP dari pengungkapan ini, 3 kita lakukan di jalan raya dan 3 dilakukan di dalam rumah, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023, yaitu hari Rabu. Ini kita amankan ada 4 tersangka, 1 kita hadirkan di sini dan 3 rehabilitasi. Kemudian pada hari Selasa 22 Agustus 2023 dan hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023. Adapun terhadap tersangka ini, untuk perkara dengan barang bukti sabu, kita terapkan atau kita sangkakan pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1, junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kemudian untuk tersangka perkara obat keras dan berbahaya, kita sangkakan pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Jadi kita dari Polres Pamekasan pada pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2023 ini, kita komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Pamekasan. Selain melakukan langkah-langkah penegakan hukum, kita juga melakukan langkah-langkah preemptif dan preventif bersama dengan instansi dan tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya dengan membentuk kampung bebas narkoba. Saya harap wilayah Pamekasan bisa kita minimalisir, kita cegah bersama dengan instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya dari peredaran bahaya narkoba. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari rekan-rekan, ada yang ditanyakan ya. Pak, untuk yang direhabilitasi itu apakah di bawah umur? Kita rehabilitasi sesuai dengan Perpol dan surat edaran Mahkamah Agung, yaitu terkait dengan pengguna dan ada kriteria BB barang bukti
di bawah 1 gram, dan juga yang bersangkutan telah dilakukan asesmen bahwa mereka kategori pemakai, bukan pengedar ataupun bandar. Ada lagi, silakan. Setiap tahun sering terjadi penangkapan, Pak. Ini apakah Polres Pamekasan ini sudah melakukan penentuan wilayah bahaya dan waspada narkoba di Kota Pamekasan? Yang kedua yaitu apakah ada target, Pak, penangkapan di antara wilayah bahaya dan waspada? Jadi kalau wilayah bahaya dan waspada ditetapkan oleh BNN ya, kita mendukung program itu. Polres Pamekasan menginisiasi bersama dengan instansi terkait dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, kita membuat kampung bebas narkoba di Desa Panaguan ya, Klopo, Kecamatan Klopo. Ya, dari yang sudah ditetapkan itu, dan apakah itu merupakan jaringan lama atau baru? Terus yang kedua, selama proses penangkapan apakah ada perlawanan khusus di situ atau memang sudah dilepas? Silakan karena teknis ini Pak Kasat Narkoba jelaskan. Baik, kami akan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait di operasi Tupas, jadi Polda sudah menentukan. Jadi sebelum pelaksanaan operasi Tupas, dari pihak Polres masing-masing menyerahkan nama-nama atau TO yang akan ditangkap. Jadi 2 TO itu kita sudah terpenuhi semua target kita dengan barang bukti 2 gram. Jadi 2 TO itu sudah terpenuhi, 2 TO LP-nya 2, alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Terima kasih. Proses penangkapan apakah ada perlawanan di situ? Alhamdulillah selama operasi Tupas perlawanan tidak ada. Kenapa? Karena lokasinya daerah kota semua. Jadi tidak ada kita melaksanakan penangkapan di daerah atau di luar Pamekasan. Jadi alhamdulillah di kota semua, dan alhamdulillah tidak ada perlawanan. Tidak, dalam data BNN per tahun 2022 Pamekasan tidak termasuk pada wilayah yang mempunyai kategori bahaya dan waspada. Apakah itu karena kinerja dari pihak Polres sendiri atau memang tidak terdaftar? Baik, jadi kalau untuk Polres Pamekasan dari tahun 2022 alhamdulillah menurun. Ini merupakan kerja keras Polres Pamekasan. Jadi kerja keras Polres Pamekasan dalam hal-hal kegiatan preventif, kita melaksanakan seperti penyuluhan serta door to door ke wilayah-wilayah yang dianggapnya rawan terkait narkoba. Saya tambahkan ya, terus terang namanya langkah pencegahan narkoba ini, selain melalui langkah penegakan hukum, juga yang paling penting adalah langkah pencegahan. Langkah pencegahan ini tentunya pasti tidak bisa lepas dari kontribusi warga masyarakat. Jadi Polres Pamekasan, kalau memang Pamekasan ini alhamdulillah bisa menurun terkait dengan peredaran dan penggunaan narkoba, pasti kontribusi paling pertama adalah di lingkungan keluarga, kedua di lingkungan masyarakat oleh tokoh masyarakat dan masyarakat sekitarnya, dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah tokoh-tokoh ulama yang ada di wilayah Pamekasan. Kemarin juga pada saat kita launching Kampung Bebas Narkoba sangat mendukung program pencegahan bahaya narkoba. Jadi kalau memang Pamekasan ini alhamdulillah bisa menurun dan tidak termasuk kategori wilayah bahaya narkoba, ini adalah kontribusi bersama, utamanya dari warga masyarakat, mulai dari diri pribadi yang mampu membentengi diri dari bahaya narkoba, kemudian keluarga, lingkungan, tokoh agama, dan masyarakat. Kita sifatnya dari Polres Pamekasan mendorong untuk bisa bersama-sama melakukan langkah-langkah pencegahan. Di samping kita bisa melakukan langkah penegakan hukum. Ya, silakan. Ya. Dan tersangka ini berkoordinasi dengan anak-anak muda. Mungkin upaya dari Polres sendiri
untuk pencegahannya. Karena kita lihat bahwa kami itu sebenarnya didominasi anak-anak muda. Ini jelas akan berdampak terhadap bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Kalau di sini memang ada 2 orang yang berusia 40 tahun, kemudian sisanya kisaran di bawah 30 tahun. Ini memang rata-rata usia produktif. Memang kita perlu waspada, kita sadari bersama, jangan sampai negara kita yang insya Allah tahun 2045 nanti akan mencapai usia emas dengan usia produktif yang dominan, kemudian ada pihak yang ingin merusak target Indonesia Emas itu dengan menyisipi atau menyusupi narkoba kepada generasi penerus bangsa, khususnya di usia produktif. Oleh karena itu, benteng pribadi, benteng di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat harus kuat. Salah satunya bagaimana? Dengan memperdalam ilmu agama pribadi masing-masing. Insya Allah kalau masing-masing pribadi memiliki akhlak yang bagus, iman dan takwa yang bagus, maka kita bisa menjadi benteng bagi pencegahan narkoba. Tentunya kita dari pemerintah dan juga didukung oleh tokoh-tokoh agama lainnya, kita melakukan tetap program-program. Salah satunya Expose ini juga menyampaikan kepada warga masyarakat, jika kalian menggunakan apalagi mengedarkan narkoba, maka akan dikenai sanksi pidana sebagai deterrence effect atau efek jerah bagi calon-calon pelaku. Selain kita melakukan langkah-langkah penyuluhan, kemudian juga memetakan dan mengidentifikasi serta memonitor para calon pengguna maupun mantan pengguna. Kita petakan, kemudian kita monitor bersama dengan instansi terkait. Bagi yang calon pengguna, terus kita berikan masukan agar tidak sampai terjerumus bahaya narkoba. Bagi yang mantan pengguna, kita upayakan bisa dilakukan pendampingan oleh instansi terkait dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga keluarga agar tidak kembali menggunakan narkoba. Komandan, Ya. tersangka rata-rata pengguna apa pengedar, Komandan? Dari 5 tersangka ini yang kita hadirkan di sini, 1 bisa kita kategorikan bandar karena dia menyediakan. Kemudian sisanya 4 orang adalah pengedar. Oke. Kemudian yang bandar itu sudah berapa lama beroperasi di Pamekasan? Terus cara melakukan transaksinya seperti apa? Silakan. Keuntungan berapa yang didapat oleh bandar itu? Baik, terima kasih. Jadi terkait lamanya dia menyediakan barang segala macam, hampir 1 tahun. Nah, terkait untuk hasil segala macam antara 50 sampai 100 per gramnya. Per gramnya. Ya. Nah, jadi kalau dia menyediakan agak banyak, yang jelas kan hasilnya kan lebih banyak kan di situ. Terima kasih. Transaksinya seperti apa, dan modus transaksinya itu? Transaksinya itu melalui HP segala macam. Makanya sampai saat ini HP-nya kami tahan sementara. Jadi barang itu diambil ke rumahnya kan di situ. Jadi diambil di rumahnya bandar, pakai telepon segala macam. Setelah itu baru dia balik kanan. Tapi biasanya kalau dia menyediakan barang di situ dia akan pakai dulu biasanya test cap-nya itu bagus apa enggak kan di situ hasilnya. Dan barangnya dari mana, Dan? Kalau boleh tahu wilayah? Barangnya sampai saat ini pengakuannya yang bersangkutan tidak ngaku. Jadi ketemunya di dalam. Makanya itulah yang menjadi kesulitan kami setiap mengungkap, karena dia tidak akan jujur. Karena apa? Kan kalau ceritanya, kalau dia jujur segala macam, nanti keluarganya tidak akan dibiayai kan di situ. Jadi selama dia di lapas, yang biayai biasanya bos-bosnya yang bersangkutan. Terima kasih. Yang 2 TO itu bagaimana? Dan yang ditangkap di mana? Yang 2 TO. 2 TO itu ditangkapnya di Dirgahayu.
di Dirgahayu, di Jalan Raya, ya. Satunya warga Kanginan sama Pelumpungan. Untuk backgroundnya, Bang mana Bandar? Larangan yang Ya, benar. ada di larangan timur, larangan 2 kan? Ada larangan Tokol soalnya. Larangan mana dan? Dusun Geruk, Desa Pelumpungan. Oh, kecamatan larangan. Siap, Kecamatan Larangan. Desa Pelumpungan. Lutfi. Tangganya Lutfi. Siap. Komandan, background pekerjaan dari tersangka. Alasan mereka itu menjual narkoba nekat itu gara-gara apa? Jadi alasan dia menjual narkoba, alasan karena ekonomi. Karena ekonomi. Masih muda. Dan Ya? background. Backgroundnya swasta, kerjanya swasta. Yang pengguna Rokok dah. Ada supir truk ada. Anak rokok dah. Kalau dia punya pekerjaan, tidak mungkin kerja itu katanya, kan di situ. Karena dia tidak punya pekerjaan lain, makanya dia jual sabu-sabu. Oh, ganggu. ini lagi dah. Pilie kan setiap tahun waktu ungkap kasus selalu banyak ya penangkapan di Pilie kan. Ini kan peredarannya artinya di Pamekasan sudah mulai masif. Kalau secara peta wilayah, zona mana yang paling merah banyak penyebarannya Pilie di Pamekasan? Zona bahayanya. Enggak P, untuk P. Pilie. Pil Y. Jadi pil double Y ini kami tangkap yang pertama di Kolpajung, Koel. Mengembang ke Celecen. Dari Celecen itu dia melalui pesan melalui online. Jadi tidak ada jadi barang itu di Pamekasan menyiapkan. Jadi dia pasti online. Nah, makanya kami kesulitan karena online. Kita nangkapnya karena melalui online untuk pil itu. Terima kasih. Tapi insya Allah di wilayah Pamekasan tadi sebagaimana disampaikan memang agak menurun. Makanya untuk memenuhi target operasi tumpas narkoba ini kita cukup kerja keras untuk bisa mengungkap memenuhi target operasi. Kita doakan bersama semoga memang di wilayah Pamekasan ini peredaran narkoba bisa terus menurun. Semakin sulit kita mengungkap berarti memang peredaran narkoba di wilayah Pamekasan ini sudah berkurang. Kemudian terima kasih. Foto ya. Ada permisi. Ada. Oke, thank you. Kap. Tahan. Dan cukup ya. Cukup. Nah, keluar. Jadi itu yang Oke, cukup. Terima kasih. Ada